Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di channel YouTube Om Faiz. Nah, hari ini kita mau bahas motor ini, mau review motor ini setelah pemakaian 1 bulan. 1 bulan lebih sih ya sebetulnya ya. Karena beli itu kan akhir November, sekarang udah awal Januari, jadi 1 bulan lebih lah. Tapi pada saat 1 bulan itu, odometernya sudah menginjak 2000 kilo. Cek sini ya. Jadi waktu beli itu odometernya 4200, sekarang udah 6400. Jadi udah nambah sekitar 2200 kilo. Oke, sekarang keluh kesahnya atau kesan-kesannya pakai motor ini ya. Kesan-kesannya yang pertama, ini motor cakep, enak dilihat. Terus konon proporsional sama postur saya, jadi ya enak dilihat aja ya. Terus ya berikutnya hemat, nanti kita jelasin juga hematnya seperti apa. Terus berikutnya kurang nyaman karena suspensinya sampai sekarang masih belum dapat settingan yang pas gitu ya, setidaknya yang senyaman address ini belum bisa. Berikutnya apa lagi ya, komstirnya masih oblak sampai sekarang. Dan handlingnya masih kurang enak ya, kurang presisi ya. Kalau buat nikung agresif itu masih agak rebah. Kalau buat nikung agresif dan rebah itu masih agak ngebuang, jadi melayang. Itu kesannya. Terus perbaikan yang udah dilakuin di motor ini. Jadi waktu 5000 km, motor ini saya servis di Alfa Experience Center yang di SCBD ya. Itu servis 5000 km sekaligus ada beberapa komplain di motor ini. Yang pertama, headlampnya mati. Headlamp lampu dekatnya ya mati. Pada saat servis 5000 kilo itu udah diganti semua. Ganti 1 set dan itu gratis. Terus yang kedua, komstirnya jedak-jeduk gitu. Itu sampai sekarang belum beres. Karena di service centernya Alfa One sendiri itu barangnya nggak ada. Jadi kalau teman-teman mau betulin komstir itu cari sendiri, beli pakai punyanya Honda Beat atau Grand generasi kelima GN5 ya. Komstir GN5, Honda GN5 itu pas banget di Alfa One. Nah, saya belum sempat tuh ngerjainnya. Jadi yang bisa menyelesaikan masalah Alfa One adalah bengkel di luar Alfa One. Bengkel biasa. Ini belum sempat, jadi belum beres. Terus komplain berikutnya yang remnya agak seret. Remnya agak seret ini pada saat servis 5000 kilo itu dibenerin, dibuka pistonnya, terus dibersihin, dimasukin lagi. Saya udah tanya kenapa nggak diganti, karena stoknya juga nggak ada. Jadinya yang kanan oke, nggak kambuh lagi, yang kiri masih agak seret deh. Sini deh, lihat sini, kelihatan ya, tuh, ya kan? Tetep gitu. Jadi kurang presisi aja ya pas ngerem. Terus komplain berikutnya jok nggak bisa dikunci. Itu udah sembuh ya, udah dibenerin di bengkel resmi Alfa One. Ada lagi satu lagi sini. Velg belakangnya ini agak oleng. Nah sekarang mungkin cek dari belakang kali ya, kita puterin ya. Kita nyalain. Agak oleng gitu ya, agak oleng, bergetar gitu. Itu juga udah masuk di catatan komplain waktu servis 5000 kilo. Nah itu nggak sembuh juga. Karena mereka tuduhan mereka itu velgnya ya, bukan BLDC-nya. Hari berikutnya saya ke tukang velgnya dilepas, di dial, ternyata lurus. Jadi BLDC-nya ini yang oblak. Buat meminimalisir akhirnya sama tukang velg dirotasi aja murnya, dicari mana yang goyangnya nggak terlalu parah. Jadi akhirnya sekarang sih masih goyang tapi nggak terlalu parah ya. Masih kelihatan kan tadi ya. Nah, itu masalah-masalahnya.
Terus ada lagi problem tambahan, problem yang sebetulnya nggak penting-penting amat ya. Jadi motor ini saya beli di tangan, ini kan saya beli bekas ya. Beli bekas, teman-teman juga udah, mungkin yang nonton video sebelumnya, ini harganya di bawah 25 juta, murah sekali. Waktu itu baterai 1. Itu pemilik yang pertamanya saya nggak kenal. Jadi belinya melalui orang lain lagi. Nah, di aplikasi My Alfa, si pemilik lama ini nggak ngasih otoritas buat pindah kepemilikan ke saya. Jadi selama 1 bulan, My Alfanya nggak aktif nih. Baru kemarin setelah bikin komplain ke call centernya Alfa ya, CS-nya Alfa, itu diurusin sehari beres sih. Jadi sekarang udah aktif nih. Berikutnya modifikasi motor ini nggak banyak ya, cuma 2 ya. Yang pertama ini jok. Di video sebelumnya saya udah pernah cerita juga, udah kita bahas juga bahwa Alfa One ini joknya itu persis PCX. Dan begitu kita masuk ke tukang jok, memang benar joknya PCX CBU yang Vietnam, PCX 150 Vietnam. Itu kalau dipasang di sini itu sama persis, dudukannya sama, jadinya plug gitu. Nah, jok PCX itu teman-teman, pemisah antara rider dan boncengannya di sini letaknya. Jadi yang bonceng joknya lega, yang depan pas-pasan. Apalagi buat postur saya 175 cm, begitu duduk di jok Alfa One ini kayak kedorong maju gitu. Kayak kedorong maju. Akhirnya ini saya modifikasi di bengkel jok langganan saya di Bojong ya, di Bojong. Bojong itu daerah Cikupa, dekat rumah. Ini ditanam busa latex 2 lembar. Biasanya kalau pasang busa latex, pasangnya itu di bagian atas, joknya jadi nggak bisa dibentuk. Nah, saya nggak mau begitu. Saya pengennya jok tetap enak dilihat gitu ya. Jadi busa latexnya ini ditanam di dalam. Jok yang bawaannya dilubangin, terus tanam busa latex, terus tanam ya, ditambah lagi busa medium density nih bagian atasnya nih. Ada 1 lapisan busa lagi, makanya jadi lebih tebel ya. Nah, akhirnya jok ini sekarang singkat cerita jadi lebih enak diduduki, lebih mundur duduknya. Kakinya lebih selonjor ya. Kalau sebelumnya kan begini nih. Tuh. Aneh banget ya. Kayak sempit banget gitu. Kalau sekarang bisa begini. Mundur sekitar 4 cm. Jadi lebih rileks, handlingnya juga jadi lebih enak. Ditambah lagi karena ada busa lateksnya jadi lebih empuk juga. Itu modifikasi yang pertama. Modifikasi yang kedua adalah box. Karena bagasinya Alfa One ini sempit ya. Ini bagasi cuma muat jas hujan, terus charger ya, barang-barang lainnya, tapi helm nggak bisa masuk karena di bawahnya itu ada 2 baterai. Jadi buat benda-benda yang pendek-pendek itu masuk, memang jaket juga masuk. Nah, kalau mau masukin helm jadi butuh box. Saya udah beli box, paket box dari Shed ya, yang memang untuk Alfa One. Cuman kesannya agak kurang puas aja. Jadi akhirnya kita bikin baru lagi nih buat Givi. Oke, kita buka dulu kali ya. Nah, kebetulan kan perusahaan saya kan memang produksi aksesoris motor ya. Teman-teman juga mungkin udah lihat kita produksi bracket box buat Suzuki Next, terus produksi knalpot buat Suzuki, dan sekarang Alfa One ada problem di bracketnya yang dia posisinya kalau set itu terlalu maju dan terlalu tinggi. Maju dan tinggi. Jadi buat boncengan jadi sempit banget. Nah, kita produksi bracket khusus Givi dan pakai base plate M5M ya. M5 series ya. Ini kan M5M.
Kalau M5 aja itu kan buat yang monoki. Ini yang monolog namanya M5M. Jadi kalau istilahnya Givi, bracket yang seperti ini itu namanya bracket SRV. Nah, kalau ini bracketnya kita custom sendiri karena disesuaikan lagi dengan positioningnya biar lebih mundur sedikit dan lebih rendah. Nah, teman-teman bisa lihat ya, ini jaraknya ke sini sedikit banget. Jadi buat handling ini tidak mengganggu. Terus saya juga bikin materialnya ini pakai steel baja, plat baja 8 mili. Lebih kuat teman-teman, lebih kuat, kokoh. Ini masih prototipe ya, belum di finishing. Nanti mungkin akan produksi sedikit aja kali ya. Nanti bisa dipasangkan dengan base plate Givi M5M maupun M5. Buat yang tertarik, tunggu aja di channel ini ya, nanti kita sampein. Boxnya kita pakai Givi E43. Nah, kenapa pakai Givi E43? Karena ini modelnya enak dilihat ya. Dan ini salah satu box Givi yang ukurannya cukup dan harganya merakyat. Ini box favorit juga, banyak yang pakai juga. Jadi istilah teman-teman itu kalau pakai M43 lebih merakyat gitu ya, nggak hedon lah. Dan fungsional. Oke, tapi dengan base plate M5M ini bisa pakai box Givi apa aja, semua yang monolog ya. Kalau mau monoki tinggal base plate-nya kita ganti yang M5 yang nggak ada M-nya. Ini bisa. Ini boxnya muat ya seperti teman-teman tahu. Muat 2 helm dan lain-lain. Untuk box Givi-nya bisa muat banyak, dan karena bracketnya kuat, mungkin ke depannya pada saat touring saya mau taruh baterai di sini. Jadi di depan 2 gitu kan, di sini 1. Mudah-mudahan kuat ya. Nanti kita tes. Oh iya, ngomongin modifikasi ada satu lagi teman-teman. Karena motor ini kan waktu beli baterainya kan 1 ya. Saya beli baterai 1 lagi. Beli baterai 1 lagi ini kalau di baterai resminya Alfa itu 16.250.000. Nah, saya beli baterai di black market lah ya. Black market itu baterainya sama persis dengan punya Alfa, katanya sih punya itu separuhnya lah harganya kira-kira. Dan sekarang juga masih ada yang jual kayaknya tuh di marketplace ya, masih ada yang jual juga. Nah, ini karena 2 baterai jadinya lebih fleksibel ya, jarak tempuhnya bisa sampai 130 km sekali cas. Nah, ngomongin baterai masih ada hubungannya. Jadi konsumsi listrik motor ini buat ngecas full baterai itu pernah saya ukur pakai wattmeter ya, pakai wattmeter karena belum sampai habis banget. Itu ngecas cuma butuh 4 kWh, Rp6.000. Padahal sebelumnya motor udah dipakai sampai 100 km. Jadi konsumsi listriknya itu 4 kWh dapat 100 km atau Rp6.000 dapat 100 km. Nah, itu makanya dari situ kan ada penghematan yang lumayan ya, lumayan banyak hematnya. Apalagi kalau sebulan saya pakai motor itu sekitar 2000 kilo, artinya 2000 itu kan 20 kali 100 ya. 20 kali 100 artinya cuma butuh uang sekitar Rp120.000 untuk biaya listrik. Kalau compare sama motor bensin ya agak banyak juga ya selisihnya ya. Karena budget BBM motor Suzuki Address itu sekitar 500 ribuan dengan odometer 2000 kilo. Belum ditambah lagi oli mesin ya. Belum ditambah lagi nantinya oli gardan, filter udara dan lain-lain. Ya penghematannya sih oke ya, tapi memang ini baterainya mahal. Tapi kalau penghematan udah 500 ribu per bulan, menurut saya sih worth it ya.
worth it. Dengan catatan pemakaian motornya kayak saya gini, dipakai, benar-benar dipakai, bukan motor buat San Mori doang, bukan motor buat antar anak sekolah doang, enggak, tapi motor ini memang benar-benar dipakai. Jadi selama tidak hujan gitu ya, selama cuacanya bagus, terus badannya lagi fit, saya pasti pakai motor dan motor listrik karena ini lebih hemat. Kecuali kalau hujan baru pakai mobil ya, atau terlalu jauh jaraknya baru pakai motor bensin. Jadi motor bensin tetap harus ada teman-teman, buat backup pada saat teman-teman aktivitasnya melampaui jarak 130 kilo, ya mending pakai motor bensin gitu, atau pakai mobil. Nah, motor listrik ini sebetulnya sudah mulai bisa digunakan buat keperluan aktivitas yang benar-benar. Kayak saya ini kan dari Balaraja ke Jakarta, pulang pergi itu sekitar 110 km. Nah, itu aman tuh. Terus dari Balaraja ke Ciputat, pulang pergi itu 100 kilo, itu juga aman. Nah, kadang-kadang dari Balaraja ke Jakarta terus ke Ciputat, ini di luar batas nih, itu baru kita pakai mobil atau pakai motor bensin gitu. Jadi motor ini nggak dimanja-manja, nggak dipakai buat mejeng-mejeng doang, tapi memang benar-benar dipakai. Makanya sebulan tembus 2000 km. Untuk penghematannya ya seperti yang saya bilang tadi, itu sekitar 500 ribuan lah, hampir 500 ribu sebulan bisa menghemat gitu ya, dibanding pakai motor bensin. Kesimpulan, nah kesimpulannya pakai motor listrik Alpha One menurut saya sih cukup layak ya, cukup layak, apalagi kalau belinya second ya. Kalau belinya baru di harga 29 ribu ya, 29 juta ya, sama subsidi, ya itu juga masih masuk sih ya, karena teman-teman bisa berhemat sekitar tadi 500 ribuan tadi ya sebulan untuk aktivitas yang kayak saya gini. Dan penyakit-penyakit yang digosipkan sama orang-orang itu kan sering engine check segala macam, mesti di towing dan lain-lain, itu kebetulan untuk Alpha One ini hampir semuanya udah clear ya, karena motor ini udah setahun, jadi udah update software dan lain-lain. Dan termasuk di servis 5000 km tadi, itu update software juga. Jadi udah beres, udah nggak ada masalah tersebut. Nah, kalau komplain-komplain yang tadi ya hal-hal yang wajar lah ya. Komstir, terus suspensi. Nanti juga ada solusinya, mungkin shock depan nanti akan di ribon ulang. Sama suspensi belakang mungkin saya mau ganti shocknya. Terus untuk bagasi udah itu aja. Nah, problemnya adalah kita memang ada sedikit berkorban. Kalau pakai motor bensin, terutama Suzuki Address, kan suspensinya enak ya. Jadi bisa seruntulan gitu ya. Kalau itu kan kalau pengen cepet kan lewat jalan-jalan kampung tuh banyak banget polisi tidur segala macam, itu enak banget. Tapi kalau pakai motor ini jadinya mulai pilih-pilih jalan nih. Yang banyak polisi tidurnya kita hindari. Agak jauh dikit tapi jalan raya terus, karena nggak enak teman-teman. Nggak enak banget kalau nabrak polisi tidur, itu harus ngerem banget. Kalaupun mau lewat jalan kampung jadinya harus pelan-pelan banget, dan waktu tempuhnya jadi lebih lama. Ya kita berkorban sedikit lah, tapi bonusnya juga terlihat lebih keren ya, kerenan ini ya dibanding Suzuki Address ya. Oke, kesimpulannya ya ini worth it, apalagi kalau teman-teman beli bekasnya yang murah, bisa di bawah 25 juta, cari aja. Oke, makasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.